Siap saudaraku dengan sukacita memuji Tuhan. Saya undang semuanya bangkit berdiri. Kita puji Tuhan dengan sukacita dengan sorak-sorai. Mari kita katakan firman-Mu Tuhan, pelita bagi hatiku. Janji-Mu
kuat Yesus. Dengan pertolongan-Mu Tuhan Yesus, kami ada sebagaimana ada Tuhan sekarang. Thank you Jesus. Engkau yang bertindak
kami di siang hari ini Tuhan bersekutu di tempat-Mu, di pos BI Sebarani Sakuling Tuhan. Dengan segala perkenanan Tuhan, urapi kami, penuhi kami, curahkan kuasa Roh-Mu atas kami ya Bapa. Bahkan pujian sembah kami, mazmur kami, pengagungan kami, telah kami angkat di hadapan Tuhan sebagai pujian dan duka yang harum kiranya dari Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Berfirmanlah atas kami di siang hari ini dengan kekuasaan dan otoritas daripada surga, sehingga firman-Mu adalah firman yang berbuah lebat atas kami. Di dalam nama Yesus Kristus, tuntun kami Tuhan oleh kebenaran firman Tuhan, bahwa kami mengerti untuk apa kami hidup berbuat atas pekerjaan, atas perbuatan baik kami. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Urapi dulu hidup hamba ya Tuhan. Hamba tersiap-siap, hamba dikatakan, hamba yang hamba lakukan oleh karena ketetapan daripada surga. Roh Allah di dalam nama Yesus berkuasa atas tempat ini, melingkupi seluruh kami dan memberkati kami. Haleluya. Berfirmanlah Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Bersama-sama kita katakan amin. Shalom, silakan duduk. Selamat siang. Selamat datang buat yang baru pertama sekali datang, dan saya melihat ada Pak Lubis tadi perkenalan, baru saya berjumpa dengan Pak Lubis. Selamat datang Pak Lubis. Tuhan Yesus berkati. Untuk hidup berbuah tidak otomatis, saya katakan demikian. Kenapa? Karena harus berubah dulu. Maka topik kita masih tetap berbicara buah daripada pekerjaan atau perbuatan baik. Maka saya ambil sebagai subtopik, berubah dulu maka berbuah. Amin. Coba sama-sama katakan Bapak Ibu, berubah dulu maka berbuah. Katakan samping kirinya. Iya. Saya menanam kentang kol. Jadi kentang itu kan bibitnya atau benihnya dalam bentuk buah ditanam. Untuk dia berlipat ganda, dia dikasih pupuk, kompos, dan berbagai jenis pupuk lainnya. Disirami, lalu juga daun-daunnya ketika sudah berdaun akan disemprot juga dengan pestisida. Agar apa? Agar hamanya juga mati, karena ada hama daun memakan di daun. Kalau sudah daunnya dimakan, maka buah dipastikan, apalagi batang, buah dipastikan akan kerdil, bahkan tidak berbuah. Jadi ada perubahan dari benih satu biji kentang, dia berubah menjadi daun, ya, batang dan daun, dan lebat, bahkan ada bunganya, ya, tergantung jenis. Kalau dia jenis granola, dia bunganya putih. Ya, kalau dia jenis Nadia, dia ungu. Nah, jadi kentang ada jenis-jenisnya, gitu. Bahkan ada lagi LK. Ini perpaduan antara Nadia dan granola. Granola ini yang pada umumnya kita lihat di pasaran, cocok untuk sayur. Nadia ini untuk keripik, karena dia jenisnya besar. Gitu. Maaf bagi yang ahli kentang juga di sini, mungkin boleh nanti dikomentari. Saya juga mau belajar lagi. Jadi ada harus perubahan. Umat manusia, kita sebelumnya adalah orang-orang yang berdosa, iya kan? Atau ada yang tidak berdosa? Coba tunjuk tangan. Waduh, Pak Lubis ternyata tidak berdosa. Tunjuk tangan. Nanti kita Pak layani Pak ya. Jadi Roma 3 ayat 23 Bapak Lubis, semua adalah manusia berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Gitu.
Tetapi oleh karena kematian Yesus Kristus di kayu salib dan percaya kepadanya bahwa dia adalah Tuhan, dan akhirnya kita mengalami yang namanya penebusan dosa, sehingga dosa-dosa kita diampuni. Begitu. Amin. Bapak Ibu, jika Kolose 1 ayat 10 menjadi penutup kita, maka izinkan saya memulai daripada, nanti akan kita masuki Kolose 1 ayat 10. Tetapi saya akan mulai daripada, dan ini juga sudah dibukakan Pak Pendeta tadi, dari Yohanes 15 ayat 8. Boleh dibukakan Ibu Sari untuk ini. Bersama-sama kita baca 1, 2, 3 ya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Siapa yang berbuah, dia murid. Amin. Jadi bukan bicara kuantitas, tapi ini bicara kualitas. Amin. Amin. Satu pun murid pada Paulus, ya, Rasul Paulus kan tidak kalah banyak, ya kan? Ada Timotius, Titus, tidak terlalu banyak. Yesus muridnya adalah 12 orang yang setia, ya, tetap 12 setelah satu yang mengingkari Yesus, menjual Yesus, tetapi digantikan oleh seorang lagi disebut Matias. Tetap 12. Nah, mereka ini layak disebut murid. Jadi kalau kita tidak berbuah, maka kita tidak layak disebut murid. Ini tajam sebenarnya. Cuma saya sampaikan hanya 30 menit karena saya tahu kita sudah lelah di sesi pertama, dan dari kemarin malam juga ya kita punya kegiatan. Jadi bagaimana agar kita boleh dikatakan murid, lalu yang akhirnya kita layak disebut berbuah? Maka saya sebagai penginjil, bahkan kami sudah diperlengkapi kembali di Sibolangit selama 5 hari kurang lebih. Kita buka di dalam Matius 28 ayat 18 sampai 20. Ini ayat yang sudah familiar. Matius 28 ayat 18 sampai 20. Kita bersama-sama baca mulai dari ayat 18. 1, 2, 3 ya. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Yesus sudah diberi kuasa. Ayat 19. 20. Jadi untuk boleh dikatakan menjadi murid dan berbuah, yang pertama adalah pergi, goer, yang diutus. Yang kedua adalah jadikan semua bangsa murid. Dalam hal ini adalah bukan negara semua harus jadi Kristen atau orang percaya. Gak selesai-selesai. Wong Efesus aja yang sekarang disebut negara Turki kembali menjadi negara tidak percaya kepada Yesus. Mayoritas beda. Capek kan? Gak berulang-ulang lagi terus. Tapi yang dimaksud di sini adalah suku bangsa, etne, seluruh suku bangsa, pantata etne, etnis dari kata etne, dari kata etnis, suku. Jadi Bapak Ibu, agar terjadi yang namanya pekerjaan menuntaskan amanat agung, setiap suku bangsa harus dimasuki Injil. Tidak semua harus suku bangsa itu. Perwakilan dari suku Batak sudah menang kita di tanah Batak atau di tanah Sumatera Utara. Pak Buang itu masih suku terabaikan. Apa yang dimaksud suku terabaikan? Suku yang belum serius untuk diberitakan Injil. Bahkan ada orang yang menerima Kristus dari suku Pak Buang di Pak Barat ke pedalaman. Kemudian tanah pesisir, mulai daripada Sumatera, di pinggir laut semua, mulai dari Sumsel, Padang, berbagai jenis suku. Masih ada tugas kita, Bapak Ibu.
Kalau Tuhan izinkan, saya akan ke suku Akik sebelum tanggal 17 di Pulau Penyalai. Di sana pada umumnya suku yang oleh karena pemerintah daerah dimualafkan. Padahal di sana asalnya adalah perkawinan campur antara Hindu dan Buddha. Jadi Cina di sana, maaf kata, agak hitam. Pulau Penyalai, tugas kita bersyukur suku Batak sudah dimenangkan sejak ya kehadiran Munson dan Laiman, lalu masuk dengan Bapak opuk kita, opui katanya Nowensen, dan kita menikmati Injil sampai hari ini. Maka Injil berbuah di tanah Batak. Amin. 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 Bapak Ibu, dalam hal ini kata Tuhan, Dia dipermuliakan kalau kita berbuah. Buah apa? Ada 3 jenis buah. Saya main cepat aja karena 30 menit saya janji. Yang pertama adalah buah pertobatan. Coba kita buka dalam Matius 3 ayat 7 sampai 8. Ini tadi disebutkan Pak Gembala. Matius 3 ayat 7 sampai 8. Kita mulai dari ayat yang ke-7. 1, 2, 3 bersama. Tetapi belum semua, saya ulangi. 1, 2, 3 ya. Tetapi waktu dia melihat banyak orang Farisi dan orang Saduki datang untuk dibaptis, berkatalah ia kepada mereka, "Hai kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka yang akan Ayat datang? 8. Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan." Tanda pertobatan itu kita Yes. di bulan April kemarin Pak ya. Apa April ya? Yang di Labersa baptis master ya. Ya. Mei. Puji nama Tuhan. Itu tanda pertobatan. Tapi ada pengajaran Bapak Ibu. Kalau sudah baptis sudah pasti masuk surga. Itu tidak tepat. Baptis adalah tanda pertobatan, ya, bertobat, metanoia. Makanya saya bilang tadi, berubah dulu dari kehidupan yang lama, yang gelap, dosa, kepada kehidupan yang baru di dalam Kristus Yesus. Metanoia itu bahwa kita berbuah daripada pertobatan. Setelah kita mengalami pertobatan, maka kita mengerjakan apa yang Tuhan ajarkan. Amin. Amin. Karena firman Tuhan juga mengajarkan bahwa Injil, Alkitab atau tulisan yang dimaksud dari Alkitab ini adalah bermanfaat untuk mengajar, mendidik, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelukuran. Jadi kalau sudah kita bertobat, jangan lagi diulangi perbuatan yang lalu. Perbuatan apa? Menelantarkan keluarga, dalam artian tidak memperhatikan dengan benar. Tugas dan tanggung jawab sebagai seorang bapak, seorang ibu diabaikan, dilalaikan, bahkan dengan bahasa pelayanan. Begitu maraknya tahun 2000-an, banyak mengeluh keluarga-keluarga, bapak dan ibu sama-sama melayani, tapi anak-anak dikesampingkan, disuruh masak sendiri, belajar sendiri. Syukur-syukur mau anak itu belajar, syukur-syukur anak itu mau masak sendiri. Oh ini enggak, justru mereka mencari pelampiasan perhatian kasih daripada orang lain di luar sana. Anak-anak muda, ya next gen udah mulai banyak. Waktunya untuk terus dimuridkan. Dimuridkan bukan berarti harus belajar seperti di kelas. Tidak. Dimuridkan adalah bagaimana terus menggali kebenaran firman Tuhan lewat ibadah-ibadah, lewat pemuritan, lewat kelompok kecil, lewat kelompok besar, lewat FA ataupun sejenisnya. Itu semua jenis pemuritan. Tapi paling efektif memang dia face to face, dialog, jangan monolog. Ya, maka
saling mendoakan, saling memperhatikan, pasti bertumbuh. Saya produk daripada pemuritan sejak tahun 2007. Maka saya bisa boleh berdiri di sini. Kalau enggak, mana ngerti saya apa pelayanan. Seperti yang pernah saya saksikan, bapak saya pendeta, enggak ngerti aku apa arti melayani saat itu. Yang saya tahu adalah motor, markor. Makanya saya bisa nyanyi. Tapi saya tidak jago nyanyi ya, saya bisa nyanyi. Liturgi bagus, tapi mengucapkan firman Tuhan ya. Itu sebatas itu yang saya mengerti sampai kelas 3 SMA, bahkan sampai 1 tahun saya tamat SMA, karena tidak langsung kuliah saat itu. Barulah Tuhan tangkap saya di kampus, mengerti apa arti dimuridkan, bertobat, melayani. Jadi buah daripada pertobatan kita adalah melayani Tuhan. Ayat mas saya, Efesus 2 ayat 9 dan 10. Tolong ditampilkan. Masih berkaitan dengan pekerjaan baik. Efesus 2 ayat 9, apa katanya? 1, 2, 3. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik, dan yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Pekerjaan baik di sini artinya apa, Bapak Ibu? Melayani Tuhan, melayani umat Tuhan. Amin. Bukankah itu tema kita? Buah daripada pekerjaan baik atau perbuatan baik. Amin. Maka yang sejak semula, sebelum kita lahir pun sudah dirancangkan Tuhan untuk pekerjaan baik ini, bagi yang merespon, yang bertobat tadi. Ada yang sudah Tuhan tawarkan, tapi dia nggak mau merespon, nggak mau bertobat. Selesai dia, udah hidup dia seumur sekian 60-70 tahun, tapi perkenanan Tuhan tidak ada kepadanya. Daud diakui oleh Allah sendiri adalah seorang yang berkenan. Yesus Tuhan lewat baptisannya, datang malaikat lewat penampakan burung seekor atau 2 ekor burung. Apa katanya? Inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Orang Kristen, orang percaya mengejar perkenanan itu. Jadi bukan hal-hal yang lain dikejar. Pengakuan. Belum selesai dengan gambar dirimu kamu. Maaf sebelum agak tajam. Penampilan agar selalu diperhatikan. Belum selesai dengan gambar dirimu. Penting sekali dalam suatu gereja belajar gambar diri. Saya yang pincang, cacat karena polio, saya tidak inginkan ini. Saya dibully hingga sampai kelas 2 SMA. Nggak ada yang mau saya inginkan. Saya lahir normal loh. Tapi umur 1,5 tahun saya kena polio, demam tinggi, dan terlambat cacat. Dipikir orang tua saya dulu demam biasa. Dibully. Seperti saya bilang, bahkan karena bulian itu saya di SD belajar karate sampai kuning. Sebenarnya 2 tingkatnya itu, hanya dasarnya itu. Tapi maaf kata, untung ada 2 tingkat itu, karena banyak kawan yang lawan. Tapi hampir saya bunuh orang di kelas 5 SD gara-gara diejek. Karena saya belum ngerti. Sampai kelas 2 SMA. Tapi Tuhan baik. Mulai dari kelas 3 bahkan sampai tahun pertama saya tamat sekolah, baru masuk kampus. Di sanalah saya menerima gambar diri saya. Haleluya. Haleluya, amin. Ya, tidak ada yang mau menginginkan seperti ini ya. Atau siapa yang cacat tubuh di sini. Tapi saya tidak mau tahu, tak peduli. Mau apa orang bilang? Ini Kevin ada di sini. Ya, mungkin saya paling sering tampil di depan 400 peserta di Sibolangit. Karena apa? Saya bawa kamera dengan jalan yang terpincang-pincang di tengah. Saya nggak peduli. Kalau orang lain mungkin yang belum selesai gambar dirinya malu-malu. Anggaplah malu. Kamu belum berdua dong. Kita belum berdua kalau belum selesai dengan diri sendiri. Karena itu ada pertobatan.
Amin. Amin. Ya. Ya gak Pina? Kalau Kevin asik di atas dia memantau dari atas. Untung gak terbang si Kevin dari atas ke bawah. Baik. Buah yang pertama adalah buah pertobatan. Buah yang kedua adalah buah roh. Galatia 5 ayat 22. ayat 22 hingga 23. 9 buah roh, bukan buah-buah. Karena Alkitab mencatat hanya satu kata buah, bukan buah-buah roh. Kita tetap harus sekolah sola scriptura, oleh hanya berdasar kepada Alkitab. Buah roh, mulai daripada apa? Kasih hingga kepada terakhir ke pengendalian diri. Berapa buah roh? Sering saya khotbahkan di sini. Sudah berapa kita miliki, Bapak Ibu? Anak-anak muda. Saya dulu, maaf kata, mengucapkan kata-kata kebun binatang terikut-ikut karena kawan. Iya, cakap kotor, dan terikut-ikut kata. Tapi akhirnya saya sadar setelah saya melayani dan bertobat, oh karena memang saya saat itu belum bertobat. Jadi setelah bertobat masih ada di antara kita cakap kotor, kebun binatang, bahkan maaf kata sampai mencela orang. Dipertanyakan pertobatannya. Amin. Karena 9 buah roh sempurna dong. Iya kan? Mulai daripada kasih sampai pengendalian diri. Jadi berbicara pun kita harus mengendalikan diri. Jangan asal keluar. Karena apa? Firman Tuhan dalam Amsal dan dalam kitab Mazmur katanya lidah ini, mulut ini tajam. Bisa membunuh apa? Membunuh rohani. Lebih tajam. Ketika telah terbunuh rohani seseorang, yang terjadi adalah dendam kesumat. Kita pun akhirnya dibalik bunuh. Iya, banyak peristiwa gitu kan. Hanya gara-gara salah, maka tak salah ucap. Ada peristiwa kalau nggak salah di Bogor, bosnya, pimpinannya, dia kerja tukang air, salah ngomong, terlalu tajam, ditangkapnya dengan tidak baik. Itu karena belum bertobat itu orang kan. Dendam dia, dibunuh bosnya itu. Hati-hati dengan perkataan, hati-hati dengan sikap, hati-hati dengan pengendalian. Amin. 400 orang kami berkomitmen, bahkan sampai dibuat situasinya senyap mungkin. Matikan semua lampu, turun ke lapangan, padang rumput, bawa lilin. Jadi hanya lilin satu ini yang menjadi penuntun kita untuk jalan dari lantai 2 ke lantai 1, lalu ke lapangan di ujung sana. Setelah berkumpul makin terang, 400 orang berkeliling, makin terang, cantik. Saya mau ngambil foto dari atas, video cantik, deklarasi. Cuma saya berpikir, Tuhan, dan saya sampaikan dengan teman-teman bersama kelompok kami, kelompok gacor namanya, orang Kevin ya. Saya terseret di dalamnya, ampun Tuhan. Paling gacor memang kali. Jadi saya bilang ke mereka ini, kami ada 7 orang. Orang lain pun sudah memperhatikan kami. Kalau ada yang kurang di antara kami dari 7 itu, kalau mau makan ditanyain tuh. Lalu saya bilang ke mereka, kawan-kawan, sebenarnya mereka semua di bawah umur saya, adik-adik saya, bro, 30 orang saja yang komitmen ini goer untuk langsung misi kepada suku-suku yang belum terjawab Injil. Luar biasa berhasilnya MIM ini, mahasiswa Indonesia menguat. 30 saja. Maka mereka buat di grup, kami, tetap masih namanya kelompok gacor. Saya mendorong untuk semua ambil action penginjilan kemanapun. Makanya saya bilang kalau Tuhan izinkan tidak, dan Tuhan bawa saya pergi ke suku Akik sekitar seminggu nanti, saya sangat bergembira, bersukacita.
karena saya akan masuk kepada suku-suku itu. Di Pulau Penyalai, lewat Pulau Buton, berkapal feri lagi. Saya sedang berdoa untuk itu. Amin. Dukung doa Bapak Ibu agar saya menjadi berbuah. Saya sudah punya murid banyak, tapi buah itu tetap harus kita kejar. Karena apa? Mengejar perkenanan Tuhan. Amin. Amin. Yang terakhir buah. Buah apa? Buah jiwa-jiwa. Tadi sudah saya singgung sebenarnya. Ya. Kita buka Roma 16 ayat 5. Roma 16 ayat 5. Dan sekali lagi bersama-sama kita baca dengan kuat karena ini ayat terakhir. 1, 2, 3 ya. Salam juga kepada jemaat di rumah mereka. Salam kepada Epenetus, saudara yang kukasihi, yang adalah buah pertama dari daerah Asia untuk Kristus. Haleluya. Siapa buah pertama kita yang kita menangkap, Bapak Ibu? Siapa? Jiwa-jiwa. Saya yakin kalau Ibu Bibi pasti sudah ada ya Bu ya. Yakin saya. Siapa yang belum? Tapi mau rindu. Biar nanti bersama-sama kita angkat doa bersama Pak Gembala ya. Siapa yang sudah kita menangkan di Tambunan? Bukan sekedar mengajak ya. Mengajak itu udah baik, sangat baik. Tapi sampai ia akhirnya menerima Kristus yang tadinya belum, bahkan hidup dalam kehidupan gelapnya, sampai akhirnya kita mencatat seperti buah pertama, buah sulung, jiwa-jiwa. Amin. Amin, amin. Amin. Saya buah pertama saya di kampus. Lalu buah pertama Kedar. Ya, Kedar ini maksudnya tahu ya, keturunan Ismail ya. Ya. Ya, Muslim, Nebayot, baru agama-agama lain, kepercayaan lain. Di Jembatan Ampera tahun 2017, ya, bulan 9 2017 Jembatan Ampera, buah pertama saya Kedar. Sukacita banget kalau ada orang kita bawa kepada Kristus, Bapak Ibu. Itulah pekerjaan yang Tuhan inginkan. Kita memang diizinkan untuk mencari nafkah dan lain sebagainya untuk pemenuhan kebutuhan hidup. Tetapi jangan abaikan bahwa kita juga punya mandat daripada Tuhan. Matius 28 ayat 19 sampai 20. Ini tugas orang percaya. GBI pun menanamkan ini. Tuntaskan amanat agung dari pusat itu. Gak kubuat-buat itu. Pak ya, dari pusat itu menuntaskan amanat agung. Itu maksudnya apa? Injil itu masuk semua suku bangsa sampai negara manapun. Ya, gereja-gereja di Indonesia sekitar 120 lagi suku bangsa yang harus kita menangkan. Itu berdasarkan data. Di dunia sekitar 600 lagi suku bangsa. Maka genaplah nanti. Ada tafsiran, tapi ini saya pribadi, tergantung Bapak Ibu. Ada tafsiran mengatakan kita yang mempercepat Yesus datang kedua kali. Lewat apa? Kalau udah Injil itu sampai ke suku bangsa. Itu saya pribadi dan saya menerima itu. Tapi kalau Bapak Ibu terserah, itu pendapat tafsiran seseorang. Saya menerima itu. Memang kan dibilang bahwa tidak ada yang tahu Yesus datang kedua kali. Ya memang untuk pemberitaan Injil pun, untuk mengerjakan buah itu tidak tahu kapan kita selesai itu. Amin. Amin. Jadi Bapak Ibu, sengaja memang hal ini saya sampaikan melengkapi daripada yang sudah sampaikan Pak Gembala minggu pertama dan tadi pagi. Sebab apa? Memang demikianlah kita harus disebut murid, bertobat, kemudian mengalami buah roh, lalu bekerja untuk jiwa-jiwa, maka kita lah disebut orang yang berbuah. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Cuma tantangannya yang terakhir, tantangannya dalam Lukas 9 ayat 23. Lukas 9 ayat 23. Saya tutup ini yang terakhir. Apa katanya? Kata Yesus kepada mereka semua, setiap orang
yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan follow me. Sangkal Haleluya. diri, pikul salib, Salib. ikut aku. Ini tantangannya. Kita harus selesai dengan menyangkal diri. Menyangkal diri bagi Yesus. Kadang kita malu menyebut kita sebagai anak-anak Tuhan di hadapan orang lain. Karena apa? Karena memang belum siap, belum mampu dengan sikap kita. Ini tantangan yang pertama. Yang kedua, pikul salib. Ya, tidak mau terlibat dalam hal apapun. Yang dia tahu, yang pasti ku penuhi kebutuhan keluargaku, mengumpulkan kaya. Seperti saya bilang, kami punya dogma, hidup adalah petualangan memberi, giving, ya, bukan mengumpulkan. Bukan mengumpulkan, kalaupun ada berkat itu, lepas. Dalam dunia misi kita itu bukan receive. Apa receive? Menerima. Ya, kayak transfer. Kalau jaringan atau sinyal, receiving. Tetapi apa Bapak Ibu? Release. Apa release? Lepas. Agar Tuhan isi gerbang baru lagi, anggur yang baru lagi di kanan gerbang yang baru. Amin. Jangan menahan berkat Tuhan. Gak usah takut Bapak Ibu, kita tidak dibilang gak punya apa-apa. Di antara alumni dan angkatan saya gak punya apa-apa. Sepeda motor aja pun sepeda motor yayasan. Tapi entah kenapa memang sudah Tuhan. Ada lagu tawanan roh. Memang saya udah tawanan roh. Ketika teman-teman saya punya mobil sekarang, punya ini, kenapa saya tidak sinau ya? Bahkan gelisah. Kok aku udah umur segini belum nikah juga, kawan-kawan udah punya 2 anak. Tapi justru saya lebih suka cita, tidak ada beban. Kenapa? Saya sudah pikul salib saya. Untuk apa? Untuk Injil, untuk Kristus, untuk umat Tuhan, untuk gereja. Tinggal Tuhan bagaimana mau bawa saya kemana lagi. Amin. Ya, tetap terus tanya. Karena Paulus pun setelah selesai di Efesus, Galatia, pindah-pindah. Tuhan kalau mau buat kita juga, maka siapa yang tetap di Tambunan, puji nama Tuhan, bangun terus Tambunan bersama Gembala. Ya, apalagi stay berdomisili, nggak boleh lagi pindah. Tapi membangun bersama Pak Gembala, Tambunan dan Poste. Tapi kalau Tuhan terus tuntun lagi, kemana lagi berangkat, jangan nahan diri. Yunus sudah mengalami itu, digelisahkan Tuhan, menolak dia panggilan, menolak dia perintah Tuhan. Apa yang terjadi? Gelisah dia, akhirnya menyerah, dan akhirnya dia mempertobatkan. Amin. Jadi Bapak Ibu, mari mengerjakan bagian kita yang daripada Tuhan, dengar suara Tuhan, panggilan Tuhan. Kalau tidak, sia-sia hidup kita. Ya, sebagai orang percaya, jangan menjadi penonton, tetapi sebagai orang percaya, jadilah pelaku Injil Kristus. Haleluya. Amin. Siap berbuah bagi Tuhan, berbuah bagi Tambunan, berbuah bagi Pos PI, berbuah bagi Toba, berbuah bagi Sumatera Utara, berbuah bagi Indonesia, suku-suku bangsa. Amin. Haleluya. Umat Tuhan, saya untuk berdiri. Puji nama Tuhan dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kiranya kebenaran firman Tuhan di siang hari ini terus menuntut kami, mengarahkan kami bagaimana kami harus terus berbuat di hadapan Kristus. Tuhan, ajari kami, taruhlah roh yang rela melayani. Amin. Dalam nama Yesus. Tuhan, ini tugas kami. Dalam nama Yesus. Haleluya.
Tuhan atas firman Tuhan hari ini. Haleluya, kita akan memberikan persembahan kita. Kita angkat pujian kita, firman Tuhan berita bagi kami. Saya persilakan jemaat Tuhan untuk duduk kembali. Mari kita persiapkan hati kita untuk kita kembali pulang ke rumah kita masing-masing. Kita percaya berkat Tuhan akan kita terima di siang hari ini, dan yang akan menuntun kita membawa kepada sebuah buah yang akan kita terima dalam setiap kehidupan kita. Mari kita akan menjadikan kepada menyenangkan Tuhan.
beribadah di siang hari ini ya Bapa. Terpuji nama Tuhan, ibadah kami ibadah yang penuh kemenangan. Kami beribadah karena kami mengasihi Tuhan. Kami beribadah karena kami cinta akan Tuhan. Kami beribadah supaya kami boleh melekat kepada Tuhan, supaya Tuhan memperbarui hati kami, supaya Tuhan memperbarui pikiran kami ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Segala sesuatu yang kami lakukan itu untuk kemuliaan Tuhan. Terpuji nama-Mu ya Bapa. Terima kasih buat sesi yang kedua di mana firman Tuhan yang sudah dikuatkan, yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu, oleh Diri Kutapea, yang telah membuka keruan dan kami sehingga kami dimampukan Tuhan untuk kami memiliki buah pertobatan dalam kehidupan kami ini, sehingga kami boleh mengalami sesuatu yang baru, mengalami pembaruan demi pembaruan, sehingga kami boleh berkenan dan sempurna di hadapan Tuhan. Biarlah buah pertobatan itu terus kami lengkapi, kami terus asa dalam setiap hidup kami. Mungkin kami jatuh, mungkin kami lemah, tetapi kami percaya ketika kami beribadah, Tuhan kuatkan kami kembali, Tuhan angkat kami kembali, karena kami juga memiliki buah-buah roh, yaitu kasih, sukacita, bahkan penguasaan diri ada menjadi bagian kami, dan kemudian kami menghasilkan buah jiwa-jiwa yang Tuhan akan selamatkan lewat kehidupan kami ini. Kami menjadi berkat lewat kehidupan kami ini. Ada orang mengenal Tuhan lewat kehidupan kami ini. Ada orang diselamatkan dalam nama Yesus, sehingga kami rindu membawa jiwa kepada Tuhan, sehingga nama Tuhan dipermuliakan.
selama-lamanya. Mari Bapak Ibu dan Saudara yang dikasih Tuhan, kita arahkan hati kita angkat tangan kita menerima berkat yang daripada Allah Bapa. Ulanglah terimalah berkat damai sejahtera daripada Allah Bapa yang berlimpah-limpah, dan cinta kasih yang sempurna daripada Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan daripada kuat kuasa Roh Kudus yang menyertai kita menuntun menolong kita mulai siang hari ini, besok sampai selama-lamanya, dan berkati bersama kita katakan amin. Pengumuman kita FA kita pada hari Kamis di rumah keluarga Bapak Asian di Tambunan Sidodol. Haleluya. Demikianlah ibadah kita. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati.